Di dasar Samudra Atlantik, terbentang kabel serat optik yang membawa sebagian besar koneksi antar benua. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, dan jarang dibicarakan. Namun, ketika satu jalur utama di kedalaman itu terputus, dampaknya bisa menjalar lintas negara dalam hitungan menit. Dunia modern berdiri di atas garis tipis di dasar laut, dan hampir tak seorang pun menyadarinya. Banyak orang mengira internet bergantung pada satelit yang mengelilingi bumi. Kenyataannya, hampir seluruh lalu lintas data global mengalir melalui jaringan kabel serat optik yang ditanam di dasar laut. Kabel-kabel ini membentang melintasi samudra, menghubungkan benua dengan kecepatan cahaya, membawa pesan, transaksi, panggilan video, hingga sistem keuangan internasional setiap detiknya. Total panjangnya mencapai ratusan ribu kilometer, membentuk jaring tak terlihat yang menopang ekonomi digital dunia. Setiap hari, miliaran manusia mengirim dan menerima data tanpa pernah menyadari bahwa semua itu bergantung pada serat kaca setipis rambut yang dilindungi lapisan baja dan karet di kedalaman laut yang gelap. Ironisnya, infrastruktur sepenting ini nyaris tidak terlihat dan jarang dibicarakan. Ia tidak berdiri megah seperti gedung pencakar langit, tidak melayang di langit seperti satelit. Ia tersembunyi di bawah tekanan air yang ekstrim, di tempat yang tidak pernah disentuh cahaya matahari. Namun menopang hampir seluruh aktivitas modern yang kita anggap biasa. Di antara semua jalur kabel bawah laut, Samudra Atlantik Utara adalah salah satu yang paling vital, sekaligus paling berbahaya. Disinilah kabel-kabel utama menghubungkan Amerika Utara dengan Eropa. Jalur data bernilai triliunan rupiah yang setiap detiknya membawa transaksi keuangan, komunikasi diplomatik, hingga infrastruktur cloud global. Ini bukan sekadar kabel regional, ini adalah nadi antar benua. Namun Atlantik Utara bukan tempat yang ramah. Badai raksasa terbentuk tanpa peringatan, gelombang menjulang setinggi gedung, dan di bawah permukaannya tersembunyi jurang laut sedalam ribuan meter dengan arus kuat yang tak terlihat. Suhu dingin ekstrim dan tekanan air yang menghancurkan membuat setiap operasi di wilayah ini menjadi pertaruhan besar. Jika kerusakan terjadi di sini, memperbaikinya bukan sekadar soal teknis. Kapal harus berlayar menembus cuaca ganas, peralatan harus diturunkan ke kedalaman gelap tanpa cahaya, dan kesalahan kecil bisa berarti kegagalan misi. Di salah satu samudra paling liar di planet ini, kabel yang menopang dunia modern terbaring dalam diam, menunggu untuk tetap utuh atau terputus. Kabel bawah laut bukan sekadar infrastruktur rapuh dalam teori. Ia pernah gagal dan dampaknya nyata. Gempa bawah laut dapat memicu longsor raksasa yang menyeret kabel sejauh kilometer. Jangkar kapal yang dijatuhkan tanpa sengaja bisa merobek lapisan pelindungnya. Di kedalaman yang gelap itu, satu pergeseran tanah saja cukup untuk memutus jalur komunikasi antar benua. Pada tahun 2024, beberapa kabel utama di perairan Afrika Barat mengalami gangguan besar hampir bersamaan. Sejumlah negara langsung mengalami perlambatan internet masif, bahkan sebagian kehilangan koneksi internasional untuk sementara waktu. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan dramatis, hanya grafik trafik data yang tiba-tiba runtuh dan sistem digital yang tersendat di berbagai sektor. Masalahnya, dunia modern tidak dirancang untuk offline. Setiap jam gangguan berarti transaksi tertunda, sistem terganggu, dan kerugian ekonomi yang membesar. Ketika titik kerusakan berhasil dipetakan di tengah samudra, satu keputusan tak terhindarkan. Tim khusus harus berangkat menuju kedalaman ekstrim untuk menyambung kembali urat nadi digital yang nyaris tak pernah kita sadari keberadaannya.
Ketika lokasi kerusakan sudah dipastikan, sebuah kapal khusus dikerahkan ke tengah samudra. Di atasnya bukan tentara, bukan ilmuwan, melainkan tim teknisi laut dalam dan saturation diver, orang-orang yang dilatih untuk bekerja di lingkungan yang tidak bisa ditoleransi tubuh manusia biasa. Mereka tidak hanya memperbaiki kabel, mereka turun ke wilayah yang nyaris asing bagi kehidupan. Sebelum menyentuh air, para penyelam ini harus hidup berhari-hari di dalam ruang bertekanan tinggi di atas kapal. Tubuh mereka disesuaikan dengan tekanan ekstrem yang setara dengan ratusan meter di bawah permukaan laut. Begitu proses dimulai, mereka tidak bisa sekadar naik ke permukaan. Satu kesalahan prosedur bisa menyebabkan kerusakan organ, kelumpuhan, bahkan kematian dalam hitungan menit. Saat giliran turun tiba, mereka masuk ke dalam lonceng selam yang perlahan diturunkan ke kegelapan. Cahaya matahari menghilang. Suara dunia permukaan memudar. Yang tersisa hanya napas mereka sendiri, suara komunikasi di helm, dan kesadaran bahwa di dasar laut yang gelap itu, mereka sedang mempertaruhkan nyawa untuk menyambung kembali urat nadi digital dunia. Selama misi berlangsung, para penyelam tidak kembali ke kabin biasa. Mereka tinggal di dalam ruang hiperbarik, kapsul logam sempit dengan tekanan tinggi yang mensimulasikan kondisi dasar laut. Di ruang inilah mereka makan, tidur, dan beristirahat selama berminggu-minggu tanpa menghirup udara bebas. Tubuh mereka dipaksa beradaptasi dengan tekanan ekstrim. Kesalahan kecil dalam prosedur dekompresi bisa merusak saraf, melumpuhkan tubuh, bahkan berakibat fatal. Di luar kapsul, samudra menekan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di dalamnya, waktu terasa berbeda. Tidak ada matahari, tidak ada angin, hanya dengungan mesin dan kesadaran bahwa mereka terisolasi ratusan meter dari permukaan. Setiap kali pintu ruang transfer dibuka untuk giliran kerja, mereka tahu satu hal. Begitu keluar, tidak ada ruang untuk panik, tidak ada kesempatan kedua. Ketika lonceng selam menyentuh dasar laut, kegelapan menjadi total. Hanya sorot lampu di helm yang memotong pekatnya air asin memperlihatkan kabel yang terkubur, sebagian di lumpur dan batuan. Arus bawah laut terus bergerak, dingin menggigit, dan setiap gerakan harus presisi. Di kedalaman seperti ini, satu baut yang terlepas atau satu sambungan yang gagal bisa berarti misi berakhir sia-sia. Prosesnya tidak sederhana. Kabel yang rusak harus diangkat perlahan ke kapal, dipotong dengan hati-hati, lalu disambung ulang menggunakan teknik khusus agar serat optiknya kembali utuh tanpa kehilangan kualitas sinyal. Semua itu dilakukan di tengah tekanan ekstrem dan waktu yang terbatas. Di bawah sana, mereka tidak hanya memperbaiki kabel, mereka sedang menghidupkan kembali jalur komunikasi antar benua. Risiko sebesar itu dibayar mahal. Seorang saturation diver dalam proyek perbaikan kabel internasional bisa menerima bayaran sekitar 30.000 hingga 50.000 dolar Amerika untuk 1 bulan operasi intensif. Jika dikonversikan, jumlah itu setara kurang lebih 450 juta hingga 750 juta rupiah per bulan, tergantung tingkat bahaya dan lokasi proyek. Dalam 1 tahun aktif, total penghasilan mereka bisa menembus miliaran rupiah. Namun angka itu bukan sekadar imbalan kerja keras. Bayaran tersebut mencerminkan pelatihan bertahun-tahun, risiko kematian akibat tekanan ekstrim, serta tanggung jawab menjaga infrastruktur digital bernilai triliunan rupiah. Mereka tidak dibayar hanya untuk menyelam. Mereka dibayar untuk masuk ke lingkungan yang secara alami tidak dirancang untuk ditinggali manusia demi memastikan dunia tetap terhubung. Setiap kali kita mengirim pesan,
menonton video, memindahkan uang, atau menyimpan data di cloud, kita jarang berpikir bahwa semua itu bergantung pada kabel tipis yang terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik. Dunia modern terlihat kokoh, canggih, dan tak tergoyahkan. Padahal ia berdiri di atas infrastruktur yang rapuh dan tersembunyi. Dan ketika suatu hari kabel itu kembali terancam putus, akan selalu ada orang-orang yang turun ke kegelapan, mempertaruhkan nyawa mereka agar dunia yang terhubung ini tidak ikut runtuh.